Pengecer gas ditiadakan, LPG susah dicari. Mama geruduk LPK, niat ambil ijazah anaknya. Nelayan yang hilang 1 pekan ditemukan tim SAR Subang dalam keadaan tak bernyawa. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, puluhan warga di Kelurahan Karawang Kulon rela antre berjam-jam demi mendapatkan gas LPG 3 kg di sebuah pangkalan LPG. Warga antre karena stok gas LPG sudah tidak tersedia di warung-warung. Warga rela menunggu suplai gas LPG 3 kg dari Pertamina di pangkalan agar bisa mendapatkannya. Mereka menunggu di pangkalan lebih dari 2 jam, hanya untuk mendapatkan 1 tabung gas LPG untuk keperluan memasak di rumah. Kondisi sulitnya warga mendapatkan gas LPG 3 kg terjadi sejak 2 hari atau setelah kebijakan penjualan gas hanya dilakukan di pangkalan gas. Sebelum mendatangi pangkalan, mereka sebelumnya sudah berkeliling mendatangi warung-warung namun sudah tidak menjualnya. Ini udah nyari kemana aja Pak? Ada kemana-mana dah. Udah berapa hari Pak? Udah dapat gas Pak? 2 hari ya. 2 hari ya. Iya. Di warung-warung udah nggak ada? Nggak ada semua. Nggak ada. Di sini mau antri Bapak? Ini mau antri ini. Harganya berapa sih? Kalau di agen ini murah. Kalau sekarang nggak tahu. Dari jam 1, ini udah jam 3. Berarti udah 2 jam nungguin. Ibu untuk kebutuhan apa aja di rumah? Buat masak aja. Ini pertama kali ngantri apa sudah beberapa hari? Kenapa? Ini pertama kali ngantri gini atau? Pertama ya? Pertama udah seperti ini ya? Baik, siap. Beli berapa hari ini Bu? Beli 2, siap. Di pangkalan, warga membeli 1 tabung gas dengan harga Rp18.500. Harga tersebut sesuai dengan HET berdasarkan SK Bupati tahun 2023. Sekarang ya peraturannya baru sekarang harus menunjukin KTP, dari dulu juga ya karena gasnya belum ada jadi seperti ini. Oh, numpuk. Udah berapa hari numpuk kali ini? Aduh, ini karena ini si truknya belum keluar, di SPBI-nya banyak gitu yang antrinya, jadi truk yang kesini belum keluar. Oh, belum datang ya? Biasa kiriman ininya berapa? Kirimannya biasa berapa? Biasanya 150, segitu aja, banyak-banyak. Pangkalan gas LPG Kelurahan Karawang Kulon ini setiap hari mendapatkan kiriman 150 tabung gas LPG 3 kg. Diperkirakan jumlah tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan warga. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Kebijakan larangan penjualan gas LPG di warung eceran yang ditetapkan pemerintah membuat warga di Purwakarta kesulitan mendapatkan gas bersubsidi ukuran 3 kg. Sejumlah pangkalan resmi gas di Purwakarta ramai didatangi warga untuk membeli LPG sejak Senin pagi kemarin. Salah satunya di pangkalan gas milik Haji Aceng Suryana di Jalan Ipik, Gandamanah, Kelurahan Munjul Jaya, Purwakarta. Namun kebanyakan warga yang datang harus kecewa lantaran gas ukuran 3 kg yang mereka butuhkan sudah kosong. Warga harus kembali dengan tangan kosong tanpa membuahkan hasil gas yang mereka butuhkan. Warga pun mengaku bingung dan kelabakan mencari gas melon. Soalnya di warung eceran gas sudah tidak ada, sementara di sejumlah pangkalan gas yang mereka datangi juga sudah kosong.
Bahkan sejumlah pedagang kaki lima terpaksa tidak jualan karena tidak ada gas LPG. Padahal mereka sudah berbelanja bahan-bahan untuk jualan. Ada nggak LPG-nya di pangkalan? Kosong. Di warung gimana warung? Kosong. Ini udah nyari kemana aja bang? Kerajaan. Nyari muter-muter belum dapat. Kalau di pangkalan katanya ada, nggak ada juga. Nggak ada. Bu, gimana gas sekarang Bu saat ini Bu? Ya, rada susah ya, rada sulit gitu. Biasa ibu lancar sekian ke warung-warung, sekarang dikurangin lah dari Pertaminanya apa dari mana, ibu kurang paham gitu. Informasi yang Ibu terima penyebabnya apa sih Bu? Kurang tahu, cuman ibu kan belum ada kabar dari apa-apa ya, cuman dikurangin aja kalau ibu mah jatahnya pengirimannya. 10 tempat. Nggak ada semua. Ke warung-warung juga nggak ada. Katanya di pangkalan. Tadi 2 pangkalan juga nggak ada. Berapa pangkalan udah pak? Ini ketiga. Di pangkalan ketiga nggak ada juga. Pemilik pangkalan mengaku gas kosong sejak 3 hari. Hari ini masih kosong karena masih menunggu kiriman dari pihak Pertamina. Kelangkaan gas LPG di Purwakarta terjadi seiring pemberlakuan larangan penjualan gas LPG bersubsidi oleh warung pengecer. Hingga berita ini dibuat, kelangkaan masih terus berlangsung dan warga berharap pemerintah segera mengatasi persoalan ini. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Saudara, program pemeriksaan kesehatan gratis yang direncanakan mulai berjalan pada Februari 2025 masih belum terlaksana di Tasikmalaya. Saat ini program tersebut masih dalam tahap koordinasi dan pembahasan terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Program pemeriksaan kesehatan gratis yang direncanakan akan dilakukan mulai Februari 2025 di Tasikmalaya baru tahap persiapan. Seperti di Puskesmas Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, sudah mengikuti webinar dan sosialisasi dari Kementerian Kesehatan. Namun pelaksanaan program masih menunggu kesiapan fasilitas kesehatan di daerah. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama adalah kesiapan sumber daya seperti ketersediaan reagen untuk pemeriksaan laboratorium. Cakupan pemeriksaan dalam program ini cukup luas, termasuk pemeriksaan umum, gigi, hingga laboratorium. Kepala Puskesmas Asep Dadang Komara mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan sebagai aspek mulai dari tenaga medis, ketersediaan obat, hingga sistem administrasi guna memastikan layanan dapat berjalan optimal untuk masyarakat. Untuk pelaksanaan kesehatan gratis untuk masyarakat Kecamatan Karangjaya yang kebetulan berulang tahun, Puskesmas Karangjaya siap untuk melaksanakan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan Dinas Kabupaten Tasikmalaya. Persiapannya apa saja Pak yang sudah dilakukan saat ini? Untuk sementara kami mempersiapkan alat BMAP dan ATES yang ada dulu di Puskesmas. Kemudian tenaga-tenaga kami yang sudah berada di Puskesmas sebagaimana tupoksinya masing-masing. Sejumlah masyarakat menyambut baik rencana layanan kesehatan gratis meski belum mengetahui adanya sosialisasi dari pemerintah. Masyarakat sangat antusias dan bangga karena layanan gratis bisa membantu masyarakat. Diharapkan pada program PKG ini bisa secepatnya berjalan. Kalau 100% tahu tidak, cuma pernah dengar ada kesehatan gratis. Nah, buat masyarakat ya bagus-bagus saja tanggapannya, semoga saja berkelanjutan. Berarti ini memang bagus programnya Pak ya untuk pemerintah. Nah ini untuk masyarakat di Tasik Timur udah ada sosialisasinya belum Pak? Belum. Dari pihak desa ataupun kecamatan? Belum. Sebelumnya pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah untuk membiayai program PKG pada 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa anggaran tersebut berasal dari APBN dan APBD. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Saudara, sebuah minibus di Sukabumi masuk ke jurang. Informasinya akan hadir usai jeda.
Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, puluhan emak-emak dan anaknya di Karawang mendatangi lembaga pelatihan kerja yang mengiming-imingi magang ke Jepang dengan gaji puluhan juta rupiah, namun tak pernah diberangkatkan. Emak-emak datang untuk mengambil ijazah anak-anaknya yang ditahan LPK. Puluhan emak-emak dan anaknya nekat mendatangi kantor LPK yang berada di kawasan bisnis Galuh Mas, Teluk Jambe Timur, Karawang, setelah sejumlah upaya untuk meminta ijazah anaknya dikembalikan selalu gagal. Sebelum mendatangi kantor LPK langsung, mereka sebelumnya telah mengadu ke DPRD Karawang, mendatangi Disnaker Karawang, hingga membuat laporan polisi ke Polres Karawang, Polda Jabar. Dengan harapan ijazah anak-anak mereka bisa dikembalikan untuk keperluan melamar pekerjaan. Namun upaya mereka gagal, ijazah tak kunjung diserahkan. LPK memberikan syarat jika ingin mengambil ijazah, mereka harus menebusnya dengan uang antara 5 hingga 15 juta rupiah. Kronologis penahanan ijazah oleh LPK berawal dari puluhan warga tergiur iming-iming sebuah iklan LPK yang bisa memberangkatkan magang ke Jepang dengan gaji puluhan juta hingga para korban mendaftar. Pihak LPK memberikan 2 opsi pembiayaan, yakni biaya mandiri atau menggunakan dana talang dengan syarat menyerahkan sertifikat tanah dan BPKB atau surat kendaraan sebagai jaminan pembiayaan selama belajar hingga terbang ke Jepang untuk magang. Belakangan, LPK juga meminta ijazah milik para peserta didik. Jaminan tersebut akan dikembalikan setelah para peserta didik terbang ke Jepang dan menyicil dana talang sebesar 60 juta selama 6 bulan. Namun hingga kini, setelah semua proses dilalui, para peserta didik merasa tidak kunjung diterbangkan ke Jepang. Pihak LPK justru mengeluarkan DAB, harus membayar uang sebesar 5 hingga 15 juta rupiah untuk jaminan seperti sertifikat tanah dan ijazah dikembalikan. Dari syarat yang ditargetkan, Akang sudah lulus semua? Sudah lulus semua saya. Mau dari JFT, SSW saya sudah lulus semuanya. Jadi tinggal nunggu berangkat? Tinggal nunggu sebelum berangkat itu mensetsunya, wawancara dengan pihak Jepang. Tapi sampai sekarang? Belum berangkat ya? Total sudah berapa lama Akang belajar di sini? Saya mulai belajar itu dari Februari. Tahun 2024. Sampai sekarang belum berangkat? Belum. Itu tadi waktu itu saya udah dikeluarkan, sekarang tuh saya status sudah dikeluarkan oleh LPK. Dikeluarkan? Udah dikeluarkan. Jadi nggak mengundurkan diri? Enggak mengundurkan diri, saya dikeluarkan oleh LPK kayak gitu dengan tuduhan karena saya mengadukan ke pihak ketiga. Ke mana? Ke pihak ketiga, ke polisi kalau nggak salah. Penasihat hukum LPK Galuh berkata, saat dikonfirmasi bahwa penahanan surat berharga dan ijazah adalah jaminan biaya dan jaminan keseriusan agar tidak mundur di tengah jalan, dan jika mundur peserta harus menerima konsekuensi menebus surat berharga dan ijazah dengan nominal yang ditentukan LPK. Bagaimana kemudian untuk mengikatkan diri dan keseriusan teman-teman peserta yang untuk berangkat ke Jepang? Salah satunya adalah ya mereka untuk mengikat keseriusan, salah satunya mereka menyimpan ijazah di sini. Untuk apa? Untuk jangan sampai kemudian tidak ada keseriusan mereka belajar, baru belajar 2-3 bulan kemudian mereka keluar. Namun upaya emak-emak ini kembali gagal karena tidak berhasil membawa ijazah anak-anak mereka. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Setelah dilakukan pencarian selama 7 hari oleh tim SAR gabungan, nelayan yang perahunya rusak dihantam gelombang akhirnya ditemukan di pantai Cirewang, Legon Kulon, Pantura Subang, Senin siang kemarin. Korban yang dievakuasi tim SAR dalam keadaan meninggal dunia.
mendapat laporan adanya penemuan mayat tersangkut di tumpukan bambu bekas pakai. Tim SAR gabungan langsung menuju ke lokasi yang berada di Pantai Cirewang, Legon Kulon, Pantura, Subang. Kemudian, jenazah korban dievakuasi tim SAR gabungan yang kemudian dibawa ke Puskesmas Legon Kulon untuk dilakukan identifikasi oleh kepolisian. Menurut pihak Basarnas Karawang, korban tersebut merupakan nelayan yang hilang pada 26 Januari lalu di perairan Tambak Sari, Karawang. Terhantam ombak dan pecah yang menyebabkan 2 orang jadi korban, 1 orang temukan meninggal dan 1 orang dalam pencarian. Kemudian barusan pukul 15.25 kita sudah evakuasi korban dan keluarga korban sudah memastikan bahwa betul itu adalah keluarga yang dicari. Maka dari itu kita serahkan jenazah ini ke pihak Polsek Legon Kulon untuk selanjutnya diperiksa oleh tim Inafis dan keluarga korban. Setelah dilakukan proses identifikasi oleh tim Inafis Polres Subang dan memintai keterangan pihak keluarga, dipastikan jika korban bernama Udin 31 tahun, warga Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kemudian, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Saudara, sebuah minibus berplat merah mengalami kecelakaan tunggal di jalur nasional Cikidang, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Minibus tersebut terguling di turunan tajam. 13 orang dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan penanganan medis. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Raya Nasional Cikidang, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Sebuah minibus berplat merah yang diduga milik Pemda Cianjur mengalami kecelakaan tunggal terbalik di turunan tajam letter S Cikidang. Menurut informasi dari pihak kepolisian, minibus yang membawa staf dari Universitas Surya Kencana Cianjur tersebut melaju dari arah Cibadak menuju Palabuhan Ratu. Tiba-tiba, mobil jenis Elf dengan nomor polisi F7018W tersebut terguling saat akan menuruni tikungan. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan tersebut, namun dugaan sementara sopir tidak menguasai medan jalan. Saat kejadian, sejumlah warga yang berada di lokasi membantu mengevakuasi sejumlah korban dan dibawa ke RSUD Palabuhan Ratu. Terjadi kecelakaan ya, laka tunggal kategorinya di Jalan Cikidang atau letter S. Adapun kronologis kejadian, kendaraan Elf melaju dari Cibadak mengarah ke Palabuhan Ratu. Di tempat kejadian tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan. Sementara itu, menurut Humas RSUD Palabuhan Ratu, dari 9 orang yang dibawa ke rumah sakit, 9 mengalami luka-luka dan saat ini masih dalam perawatan medis. Oke, tadi ralat, tadi kami menyampaikan 14 orang, ternyata hanya 11 orang yang masuk, itu yang luka berat, yang sedang ditindak, kita 9 orang, sisanya luka ringan, tanpa tindakan yang cukup serius. Oke, catatan di rumah sakit mereka dari mana? Itu menurut keterangan yang selamat, yang korban luka ringan, mereka dari Universitas Surya Kencana Cianjur ya kalau tidak salah itu. Oke, dari unsur berarti ya? Ini mahasiswa atau apa? Staf. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Para korban sudah tertangani semua oleh pihak RSUD. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, informasi olahraga dari dalam dan luar negeri akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar.
Saudara, proses naturalisasi pemain untuk Timnas Putri terus dilakukan PSSI dengan mendatangkan seorang kiper muda. Bahkan calon pemain naturalisasi asal Belanda ini sudah datang ke pemusatan latihan Timnas Putri di Surabaya. Iris Drow menjadi calon pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia Putri. Pemain berposisi penjaga gawang ini bahkan sudah datang ke pemusatan latihan Timnas Putri di Surabaya. Pemain asal klub Sparta Rotterdam Vrouwen Belanda ini masih berusia 19 tahun, sehingga memiliki jenjang karir yang masih panjang. Namun pemain yang memiliki leluhur dari Kediri dan Lumajang, Jawa Timur belum bisa menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Menurut Exco PSSI yang membidangi sepak bola wanita, Vivin Cahyani Sungkono, proses pengurusan dokumen yang menjadi syarat naturalisasi masih dikebut oleh PSSI. Hadirnya kiper bertinggi 179 cm ini diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia Putri ke depannya. Ada beberapa yang kita lagi target. Salah satunya yang teman-teman tadi lihat ini Iris Drow dari Sparta Rotterdam. Posisinya kiper. Dan kebetulan kita sudah trial di sini, coach coachingnya happy dan kita bisa lanjutkan ke proses yang selanjutnya. Kalau mau ditanya akarnya dari mana, ini buyutnya dari Kediri, oma upanya dari Lumajang. Nah, berikutnya yang nanti kita trial lagi ada posisi striker. Ya, sambil kita lihat perkembangannya, ada beberapa nama lagi yang sedang kita sorot, tapi memang belum bisa kita publikasikan dulu. Iris Drow diharapkan sudah bisa dimainkan saat Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Women Championship 2025 bulan Juni nanti. Saudara, dengan berakhirnya informasi utama tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.